warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Nursirinisa Kota, mahasiswi Universitas Hairun, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi semester 3. Jadi di video kali ini saya diminta untuk membuat tugas dengan judul Teknik Analisis Data Fenomenologi. Langsung saja kita ke materinya. Baik, jadi fenomenologi adalah salah satu pendekatan dalam penelitian kualitatif yang berfokus pada pengalaman subjektif individu terhadap suatu fenomena. Pendekatan ini pertama kali dikembangkan oleh Edmund Husserl. Dalam penelitian fenomenologi, tujuan utama adalah memahami makna pengalaman hidup dari perspektif partisipan. Oleh karena itu, teknik analisis data dalam metode fenomenologi bertujuan untuk menggali pengalaman tersebut secara mendalam dan menginterpretasikan esensinya. Teknik analisis data dalam fenomenologi. Ada beberapa teknik analisis data dalam fenomenologi yang umumnya digunakan berdasarkan pendekatan yang diadopsi, seperti pendekatan deskriptif, interpretatif. Berikut beberapa langkah umum dalam analisis data fenomenologi. Yang pertama yaitu bracketing, menunda penilaian. Penelitian mengesampingkan semua asumsi, prasangka, atau pengalaman pribadinya terkait fenomena yang sedang diteliti. Tujuannya adalah agar analisis tetap objektif dan hanya berfokus pada pengalaman subjektif partisipan. Contohnya, jika seseorang peneliti meneliti pengalaman pasien kanker, ia harus menunda semua pemahamannya sebelumnya tentang penyakit ini agar tidak mempengaruhi interpretasi data. Yang kedua yaitu membaca dan menandai transkrip. Jadi wawancara partisipan ditranskripsi secara verbatim. Penelitian membaca transkrip berulang kali untuk memahami keseluruhan cerita dan menandai bagian-bagian penting yang mengandung makna mendalam. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mendapatkan pemahaman awal sebelum mengelompokkan data lebih lanjut. Yang ketiga ada pengkodean awal atau open coding, menemukan makna kunci. Penelitian mulai mengidentifikasi tema atau kategori utama dalam data. Setiap bagian yang bermakna dalam transkrip diberi label atau kode. Contohnya, dalam penelitian tentang pengalaman ibu melahirkan, kode yang mungkin muncul adalah rasa takut, dukungan keluarga, atau kesakitan yang luar biasa. Yang keempat ada pengelompokan tema atau thematic analysis. Jadi kode-kode yang mirip atau berkaitan dikelompokkan menjadi tema-tema utama yang mencerminkan esensi pengalaman partisipan. Beberapa teknik yang digunakan untuk menemukan tema yaitu reduksi fenomenologis, menyaring tema yang benar-benar esensial. Interpretasi hermeneutik, menghubungkan tema dengan makna yang lebih dalam. Contohnya, dalam studi tentang pasien depresi, tema utama yang muncul bisa berupa perasaan terisolasi, harapan, atau dukungan sosial. Yang kelima ada deskripsi dan interpretasi. Jadi deskripsi tekstural menggambarkan pengalaman individu sebagaimana diceritakan oleh partisipan. Deskripsi struktural menjelaskan bagaimana pengalaman tersebut terjadi dalam konteks kehidupan mereka. Interpretasi dilakukan secara mendalam dengan menghubungkan tema-tema yang ditemukan. Analisis fenomenologi berfokus pada pengalaman subjektif partisipan dan bertujuan untuk mengungkap makna mendalam dari fenomena yang dialami. Teknik analisis yang digunakan seperti bracketing, pengkodean, dan analisis tematik membantu peneliti dalam
mengekstra esensi dari data kualitatif. Pendekatan ini sangat bermanfaat dalam bidang psikologi, keperawatan, pendidikan, dan berbagai disiplin ilmu sosial lainnya untuk memahami dunia subjektif individu secara lebih mendalam. Demikian penjelasan tentang teknologi analisis data dalam metode fenomenologi. Semoga bermanfaat. Pendekatan dalam fenomenologi ada dua pendekatan utama dalam fenomenologi yang memengaruhi cara analisis data dilakukan, yang dimana pertama itu fenomenologi deskriptif Husserlian dikembangkan oleh Edmund Husserl. Fokusnya adalah menggambarkan esensi pengalaman individu tanpa interpretasi yang berlebihan. Bracketing atau epoche sangat penting dalam pendekatan ini untuk menghindari bias peneliti. Tujuannya adalah memahami fenomena sebagaimana adanya berdasarkan pengalaman langsung partisipan. Yang kedua yaitu fenomenologi hermeneutik dikembangkan oleh Martin Heidegger. Lebih interpretif, di mana pengalaman individu tidak hanya dideskripsikan tetapi juga diinterpretasikan dalam konteks sosial dan budaya. Bracketing tidak terlalu ketat karena dianggap mustahil bagi peneliti untuk benar-benar mengabaikan pemahamannya sendiri. Analisis lebih mendalam dengan menggali makna tersembunyi di balik pengalaman partisipan. Tahapan analisis data fenomenologi secara lebih rinci. Yang pertama, mengumpulkan data atau data collection. Biasanya dilakukan melalui wawancara mendalam atau catatan reflektif. Pertanyaan terbuka sering digunakan untuk mendorong partisipan menceritakan pengalaman mereka secara bebas. Yang kedua, transkripsi dan familiarisasi data. Semua wawancara direkam dan ditranskripsi. Kata demikian, peneliti membaca ulang transkrip beberapa kali untuk memahami pola umum dalam cerita partisipan. Yang ketiga yaitu membagi data menjadi unit makna atau meaning units. Setiap bagian dari transkrip yang mengandung makna penting dipisahkan menjadi unit-unit kecil. Misalnya dalam penelitian tentang pengalaman pasien kanker, satu unit maka bisa berupa merasa takut ketika pertama kali didiagnosis. Yang keempat, mengembangkan kode dan tema. Pengkodean atau coding memberikan label pada unit-unit makna. Kategorisasi atau kategorisasian mengelompokkan kode-kode yang mirip ke dalam kategori. Tematisasi menemukan tema utama dari data yang terkumpul. Yang kelima, menganalisis dan menginterpretasikan makna. Jadi dalam pendekatan deskriptif, peneliti hanya menggambarkan pengalaman partisipan apa adanya. Dalam pendekatan hermeneutik, peneliti mencoba memahami pengalaman dalam konteks kehidupan sosial dan budaya. Metode yang sering digunakan dalam tahap ini yaitu menghubungkan pengalaman dengan refleksi filosofis. Geologis mengidentifikasi struktur esensial pengalaman. Yang keenam, menulis laporan dan menyusun narasi. Laporan peneliti fenomenologi biasanya ditulis dalam bentuk naratif yang kaya deskripsi, bukan sekedar tabel atau angka. Contohnya, jika meneliti pengalaman seorang ibu dengan anak autis, laporan bisa berupa cerita mendalam tentang perjuangannya sehari-hari. Contoh penerapan dalam penelitian. Judul penelitian: pengalaman pasien stroke dalam menjalani rehabilitasi
Langkah-langkah analisis. Yang pertama, wawancara mendalam dengan 10 pasien stroke. Yang kedua, transkripsi dan membaca ulang untuk memahami pola dalam cerita mereka. Yang ketiga, mengidentifikasi unit makna. Misalnya, saya merasa tidak berdaya saat pertama kali lumpuh. Saya mendapatkan motivasi dari keluarga untuk berlatih berjalan lagi. Yang keempat, mengelompokkan kode menjadi tema utama seperti perasaan tidak berdaya, dukungan keluarga, harapan untuk sembuh. Yang kelima, menyusun narasi. Yang menggambarkan bagaimana pengalaman pasien stroke berkembang dari perasaan putus asa hingga mendapatkan harapan kembali. Teknik analisis dalam fenomenologi bertujuan untuk menemukan makna terdalam dari pengalaman manusia. Ada berbagai metode yang bisa digunakan tergantung apakah pendekatan yang dipakai lebih deskriptif atau interpretatif. Penelitian fenomenologi harus memiliki kepekaan mendalam terhadap cerita partisipan, serta mampu menyusun analisis yang menggambarkan esensi dari pengalaman mereka. Pengenalan metode fenomenologi. Metode fenomenologi adalah suatu pendekatan penelitian kualitatif yang berfokus pada pengalaman subjektif individu. Tujuan metode ini adalah untuk memahami makna dan esensi pengalaman tersebut. Metode fenomenologi dikembangkan oleh filosof Jerman Hermann Husserl pada awal abad ke-20. Langkah-langkah analisis data. Berikut adalah langkah-langkah analisis data dalam metode fenomenologi. Yang pertama yaitu transkrip data. Transkrip data dilakukan dengan cara menuliskan kembali data yang telah dikumpulkan melalui wawancara, observasi, atau dokumentasi. Yang kedua, pembacaan ulang. Pembacaan ulang dilakukan untuk memahami konteks dan makna data. Yang ketiga, identifikasi tema. Identifikasi tema dilakukan dengan cara mencari pola-pola atau tema-tema yang muncul dalam data. Yang keempat, coding dilakukan dengan cara memberi label atau kode pada tema-tema yang telah diidentifikasi. Yang kelima yaitu analisis horizontal. Analisis horizontal dilakukan dengan cara menganalisis data secara keseluruhan untuk memahami makna dan esensi pengalaman. Yang keenam, analisis vertikal dilakukan dengan cara menganalisis data secara lebih spesifik untuk memahami makna dan esensi pengalaman. Yang ketujuh, pengembangan kategori dilakukan dengan cara mengembangkan kategori-kategori yang lebih spesifik dari tema-tema yang telah diidentifikasi. Yang kedelapan, pengembangan tema. Mengembangkan tema dilakukan dengan cara mengembangkan tema-tema yang lebih spesifik dari kategori-kategori yang telah diidentifikasi. Teknik analisis data. Jadi, teknik analisis data yang didapatkan dalam metode fenomenologi yaitu analisis tematik. Analisis tematik dilakukan dengan cara mengidentifikasi tema-tema yang muncul dalam data. Yang kedua, analisis konten. Analisis konten dilakukan dengan cara menganalisis isi data untuk memahami makna dan esensi pengalaman. Yang ketiga, analisis naratif. Analisis naratif dilakukan dengan cara menganalisis cerita atau narasi yang muncul dalam data. Yang keempat, analisis fenomenologis dilakukan dengan cara menganalisis data untuk memahami makna dan esensi pengalaman secara lebih mendalam. Yang kelima, analisis hermeneutis dilakukan dengan cara menganalisis data untuk memahami makna dan esensi pengalaman secara lebih mendalam. Ada juga kelebihan dan kekurangannya. Berikut ini ada kelebihan kekurangan dalam metode fenomenologi. Kelebihannya yaitu memungkinkan peneliti untuk memahami makna dan esensi pengalaman subjektif individu, memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tema-tema dan pola-pola yang muncul dalam data, memungkinkan peneliti untuk mengembangkan teori-teori yang lebih spesifik dan mendalam, dan kekurangannya yaitu memerlukan waktu dan sumber daya yang lebih banyak untuk
mengumpulkan dan menganalisis data. Memerlukan peneliti untuk memiliki kemampuan analisis yang lebih tinggi, memungkinkan peneliti untuk memiliki bias atau prasangka yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Teknik analisis data dalam metode fenomenologi berfokus pada memahami makna dan esensi pengalaman subjektif individu. Langkah-langkah analisis data meliputi transkrip data, pembacaan ulang, identifikasi tema, coding, analisis horizontal, dan analisis vertikal. Teknik analisis data yang dapat digunakan meliputi analisis tematik, analisis konten, analisis naratif, dan analisis fenomenologis. Metode fenomenologi memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan penelitian.